Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat. Kali ini saya akan menyampaikan tentang sejarah Syekh Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati Cirebon. Baik, langsung saja kita mulai. Siapa sebenarnya Sunan Gunung Jati? Sunan Gunung Jati lahir dengan nama Hidayatullah atau lebih dikenal sebagai Sayyid Al-Kamil. Beliau adalah salah seorang dari Wali Songo. Beliau dilahirkan tahun 1448 Masehi di Kairo, Mesir, dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang, putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Sunan Gunung Jati mendapat gelar Syarif Hidayatullah dan bergelar pula sebagai ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Jati Purba Panetep Panatagama Aulia Illah Kutubid Zaman Khalifatur Rasulullah. Adapun silsilah Sunan Gunung Jati, beliau adalah putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alam yang menikah dengan Nyai Mas Rara Santang, putri dari Jaya Dewata atau yang lebih populer disebut Prabu Siliwangi, yang bergelar Sri Baduga Maharaja. Setelah menikah dengan Syarif Abdullah, Nyai Mas Rara Santang bergelar Syarifah Mudaim. Ayah Syarif Hidayatullah adalah seorang penguasa Mesir. Beliau putra dari Ali Nurul Alim bin Jamaluddin Akbar Al-Husaini, seorang keturunan Rasulullah dari Sayyid Fam Al-Husain yang ke-18. Ada pula yang mengatakan ke-23 serta ada juga yang mengatakan silsilah ke-24. Namun yang paling masyhur adalah urutan ke-22 dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, pokok pikiran Sunan Gunung Jati. Pemikiran beliau sangat kompleks sekali, mencakup ketakwaan, kedisiplinan, tata krama, norma, serta kehidupan sosial. Salah satu pokok pemikiran beliau yang terkenal yaitu ingsun titip tajuk lan fakir miskin, yang berarti mensejahterakan langgar atau musola dan memelihara fakir miskin. Pokok pemikiran tersebut terdapat dua subjek, yaitu tajuk dan fakir miskin. Sekarang kita lanjut riwayat hidup Sunan Gunung Jati. Yang pertama, proses belajar. Raden Syarif Hidayatullah mewarisi kecenderungan spiritual dari kakek buyutnya, yaitu Jamaluddin Akbar Al-Husaini, sehingga ketika setelah selesai menimba ilmu di pesantren Syekh Dato Kafi, ia meneruskan pembelajaran agamanya ke Timur Tengah. Dalam Babad Cirebon disebutkan, ketika Pangeran Cakrabuana membangun kota Cirebon dan tidak mempunyai pewaris, maka sepulang dari Timur Tengah, Syarif Hidayatullah mengambil peran membangun kota dan menjadi pemimpin perkampungan Muslim yang baru dibentuk itu setelah uaknya wafat. Untuk yang kedua, pernikahan beliau.
Ketika memasuki usia dewasa sekitar tahun 1470 sampai 1480, beliau menikahi adik dari Bupati Banten saat itu, yaitu Nyai Kawunganten. Dari pernikahan ini lahirlah Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin ini yang kelak menjadi Raja Banten yang pertama. Dari sumber lain disebutkan bahwa beliau menikah sebanyak 6 kali, yaitu yang pertama dengan Nyai Ratu Dewi Pakungwati, yang kedua dengan Nyai Ratu Kawunganten, yang ketiga dengan Nyai Babadan, yang keempat dengan Nyai Ageng Tepasari, yang kelima dengan Nyai Lara Baghdad, serta yang terakhir dengan Ong Tien Nio, seorang Tionghoa. Adapun putra-putri beliau semuanya berjumlah ada 7. Yang pertama Sabah Kingking, atau yang dikenal dengan Maulana Hasanuddin, yang menjadi Sultan Kerajaan Banten pertama. Kemudian putra kedua beliau adalah Pasarean, yang ketiga Ratu Ayu, yang keempat Winahon, yang kelima Trusmi, yang keenam Brata Kelana, serta yang terakhir Jaya Lelana. Selanjutnya wafat Sunan Gunung Jati. Syekh Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati berpulang ke rahmatullah pada tanggal 26 Raya Agung tahun 891 Hijriah, atau bertepatan dengan 19 September 1568 Masehi. Bertepatan pula dengan tanggal Jawa, yaitu 11 Krishna Paksa bulan Badramasa tahun 1491 Saka. Sunan Gunung Jati meninggal dalam usia 120 tahun, di mana putra dan cucunya tidak sempat memimpin Cirebon karena meninggal terlebih dahulu. Kepemimpinan Cirebon dipegang sementara oleh Fathahillah selama 2 tahun, antara tahun 1568 sampai beliau wafat di tahun 1570 Masehi. Tahta Cirebon lalu diwarisi oleh cicitnya, yaitu Zainul Arifin, yang naik tahta di usia 23 tahun dengan gelar Panembahan Ratu. Syekh Syarif Hidayatullah kemudian dikenal dengan nama Sultan Gunung Jati atau Sunan Gunung Jati oleh warga Cirebon karena ia dimakamkan di komplek pemakaman Bukit Gunung Jati yang sekarang dikenal dengan nama Astana Gunung Sembung. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.